Apa yang kamu rasakan jika kamu terpilih untuk bertarung mewakili bumi? Di sini Copycat, dan ini adalah alur cerita film Mortal Kombat Legend. Gimana kedengarannya kalau sedari lahir sudah ada yang mengincar nyawamu? Cerita dimulai dari masa lalu Liu Kang. Kala itu, Liu Kang yang masih bayi diincar para makhluk dari Outworld. Ayah dan ibunya telah coba untuk melindunginya, namun mereka malah terbunuh di malam itu. Liu Kang malang berada dalam bahaya. Untunglah Raiden muncul untuk menyelamatkannya. Tak berbeda dengan sekarang, makhluk Outworld masih membuat kekacauan di bumi. Dengan jumlah pasukan yang banyak, mereka menyerang kuil yang dijaga oleh para biksu. Kung Lao membantu para biksu ini, tapi jumlah musuh yang tak ada habisnya membuatnya kewalahan. Beruntung baginya, pertolongan datang di waktu yang tepat. Salah satu prajurit melaporkan hal ini pada Kitana. Namun saat Kitana mendengarkan laporan tersebut, salah seorang dari pihak lawan rupanya ikut mengunjungi mereka. Johnny rupanya tak datang seorang diri. Sonya, Liu Kang, bahkan Raiden datang bersamanya. Seolah tak ingin ketinggalan, Shao Kahn pun muncul untuk menemui Raiden. Dia ingin satu kali lagi Mortal Kombat untuk mengakhiri pertikaian berkepanjangan di antara mereka. Johnny menolaknya, begitupun Sonya. Namun Raiden punya pandangan lain dan bersedia ikut mengusulkan Mortal Kombat terakhir ini pada Tetua Dewa. Sementara itu, Scorpion kembali dibangkitkan oleh Shinnok di Netherrealm. Dia menyuruh Scorpion untuk ke kuil elemen dan mengambilkan item yang disimpan di sana. Scorpion dibutuhkan karena jiwanya terikat dengan kunci yang dapat membuka gerbang kuil tersebut. Tak ingin dimanfaatkan oleh dewa jahat ini, Scorpion memberontak dan kabur dari sana. Shinnok tak membiarkan Scorpion pergi begitu aja. Dia menyewa jasa klan Lin Kuei untuk mencarinya. Kuai Liang bertekad membunuh Scorpion, namun Grandmaster menginginkan Scorpion hidup-hidup. Tanpa diduga, Grandmaster punya rencana lain. Dia ingin mengubah Smoke dan Kuai Liang sebagaimana yang dia lakukan pada Cyrek dan Sektor. Grandmaster anggap tubuh manusia itu rapuh, jadi dia ingin mengubah pasukannya menjadi robot. Kuai Liang masih selamat dari ambisi Grandmaster ini, tapi tidak dengan Smoke. Sementara itu di tempat berbeda, usulan Shao Kahn diterima oleh Tetua Dewa. Tapi Raiden berkeinginan untuk ikut serta di Mortal Kombat kali ini, yang mana mengakibatkan Raiden kehilangan kedewaannya. Emangnya, seberapa kuat dia tanpa kekuatan petirnya? Adanya Mortal Kombat membuat pasukan Outworld ditarik dari pertempuran. Raiden pun kembali dan mengatakan dirinya ingin ikut berjuang bersama Liu Kang dan kawan-kawan. Mereka sangat terkejut dengan hilangnya kedewaan Raiden. Namun mereka harus segera berangkat untuk mengikuti Mortal Kombat. Raiden menyadari kehadiran Scorpion. Scorpion mengabarkan apa yang diinginkan oleh Shinnok. Raiden menambahkan jika yang Shinnok incar adalah Kamidogu terakhir untuk membangkitkan One Being demi menghancurkan seluruh dunia. Sayangnya, tanpa kekuatan dewanya, Raiden tak bisa menolong Scorpion menghancurkan kunci tersebut. Dia hanya bisa menyarankan Scorpion untuk bersembunyi agar ambisi Shinnok tidak terjadi. Shang Tsung menyambut kedatangan para petarung dari bumi. Shao Kahn pun memulai pertarungan. Johnny Cage menjadi petarung pertama yang kalah. Untung saja petarung bumi lainnya masih bisa menang. Di lain tempat, Scorpion babak belur diserang Cyrek dan Sektor. Kuai Liang ikut menambah kesulitan Scorpion. Apalagi kemudian Smoke juga datang dan menghajar mereka berdua. Scorpion yang tumbang dibawa pergi menuju kuil elemen. Sesampainya di sana, mereka dengan mudah dapat membuka gerbang kuil tersebut. Situasi mengkhawatirkan lainnya dialami oleh Raiden. Meskipun menang, dia ternyata tidaklah terlalu kuat setelah kehilangan kedewaannya. Setelah gerbang terbuka, Scorpion akan disingkirkan. Namun Kuai Liang ingin menghabisi Scorpion dengan tangannya sendiri. Mereka kembali bertarung di dalam kuil elemen. Sampai suatu ketika, Scorpion menolong Kuai Liang yang hampir tertimpa bongkahan batu besar. Scorpion mengakui kesalahannya terhadap Kuai Liang. Namun saat ini mereka harus melindungi Kamidogu dari tangan Shinnok. Sayangnya mereka berdua kurang waspada dan harus kehilangan Kamidogu. Di arena pertarungan sendiri,
Sonya tetap berhasil menang. Namun berbeda nasib dengannya, striker dibuat kehilangan nyawa oleh Shang Tsung yang ingin memprovokasi Liu Kang. Perasaan Liu Kang makin tak menentu karena kini Kung Lao maju menghadapi Shao Kahn. Dia ingin menghentikannya, namun Raiden menghalanginya. Kekhawatiran Liu Kang pun terbukti dengan berbaliknya senjata Kung Lao menembus dadanya sendiri. Terlebih di pertandingan berikutnya, Raiden babak belur dihajar Kitana. Kejadian mengejutkan terjadi saat Kitana mengangkat kipasnya. Dalam sekejap, kipas itu menancap di dadanya Shao Kahn. Rupanya, anak tiri Shao Kahn ini telah menetapkan hatinya untuk membelot dari kesesatan ayahnya. Namun, Shao Kahn takkan kalah cuma dengan luka seperti itu. Situasi berbalik, jadi Kitana yang tak berkutik. Sonya yang maju berikutnya untuk melawan Shao Kahn pun bernasib sama dan tumbang dengan cepat. Pasukan Outworld bersorak dengan keperkasaan pemimpinnya. Apalagi kini, Shang Tsung tengah mengajar Liu Kang dan memberikannya sebuah kutukan. Untunglah Liu Kang berhasil memprovokasi Shang Tsung dan berbalik membuatnya tak berkutik. Meski demikian, mereka yang di sana tak mengetahui bahaya besar lainnya akan segera terjadi. Shinnok pun telah mendapatkan Kami no Gu yang terakhir. Dia tak kalah buruk dibandingkan Shao Kahn. Tanpa ragu, dia menghabisi klan Lin Kuei yang baru saja mengantarkan item yang sangat dia perlukan. Raiden maju menghadapi Shao Kahn. Liu Kang coba untuk menahannya karena dia tak ingin kehilangan siapapun lagi. Benar saja, Raiden cuma bisa menyerang di awal dan menderita kemudian. Shao Kahn benar-benar tanpa ampun pada orang yang sok-sokan melepas kedewaannya ini. Liu Kang tak bisa mengontrol dirinya lagi. Dengan hati yang tak tenang, dia menyerang Shao Kahn. Tentunya serangan seperti ini malah mempermudah Shao Kahn untuk membuat Liu Kang babak belur. Untunglah Liu Kang segera menyadarinya. Dia mengatur hatinya kembali dan mempercayai kekuatan yang ada di dalam dirinya. Yang mana itu semua membuat perbedaan yang sangat besar dalam setiap serangan yang dia lancarkan pada Shao Kahn. Seluruh arena terdiam melihat Shao Kahn ambruk. Sebagai pemenang, Liu Kang menerima kekuatan besar dari tetua dewa. Tapi, bersamaan dengan itu, Shinnok pun memperoleh kekuatan dari Kamidogu. Scorpion bersama Kuai Liang coba menghentikannya, tapi mereka gagal. Kekuatan Wan Biying yang merasuki Shinnok menimbulkan distorsi ruang dan waktu antar dunia. Mereka segera bertemu dengan Scorpion yang kemudian menunjukkan penyebab dari ini semua. Shinnok nampak sedang melebur semua material yang berada di sekitarnya. Tanpa membuang waktu lagi, Liu Kang mengubah dirinya menjadi seekor ular naga besar yang langsung menyerang Shinnok. Sementara Liu Kang menghadapi Shinnok, para makhluk luar bumi pun tak kalah mengacau. Tentu saja para petarung bumi lainnya tak membiarkan hal ini terjadi. Liu Kang terus berusaha menghentikan Shinnok, namun kekuatan Wan Biying yang ada padanya memang sangat merepotkan. Untunglah Scorpion dan Kuai Liang tak kalah gigih membantunya. Satu celah yang terbuka oleh mereka mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Liu Kang untuk membuat Shinnok tak berkutik. Liu Kang menyerap kekuatan Wan Biying, kemudian menggunakannya untuk memperbaiki kerusakan yang telah Shinnok perbuat. Itulah alur cerita film Mortal Kombat Legend. Terima kasih telah menonton hingga akhir video. Jika kamu suka videonya, silakan tinggalkan like, komen, ataupun share-nya. Jangan lupa juga untuk dukung channel ini dengan melakukan subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya.